Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita masuki pada pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Ilham, apakah hadir? Hadir. Hadir. Kedua ada Muhammad Rizal, hadir? Hadir. Hadir. Tiga Ardiansyah, hadir? Hadir. Oke. Hadir. Oke, materi kita kali ini adalah Quran dan hadis. Kurang lebihnya itu. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu Al-Quran? Tidak tahu. Ada yang Tahu. tahu? Al-Quran adalah kitab suci. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Ya, Boleh. Al-Quran adalah pedoman hidup. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan lagi? Nah, Oke. Ada juga hadis. Dari kalian apakah yang sudah mengetahui itu apa itu hadis? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang dua itu, Quran dan hadis dan lain-lainnya. Oke, yang pertama di sini ada dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri adalah kitab suci bagi umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk ajaran agama, moralitas, hukum, dan pedoman sosial. Al-Quran memiliki kedudukan sentral dalam Islam sebagai sumber utama ajaran dan hukum bagi umat Islam, serta menjadi pedoman spiritual dan etis bagi individu muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hadis. Pengertian hadis sendiri ialah catatan tentang perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Hadis memberikan penjelasan detail dan contoh konkret tentang bagaimana Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta digunakan sebagai panduan dalam masalah hukum, moral, dan spiritual bagi umat Islam. Yang ketiga ada fungsi dari Al-Quran. Yang pertama ialah sebagai pedoman hidup. Kedua ada sumber hukum. Ketiga sumber ajaran keagamaan. Keempat ada sumber inspirasi dan motivasi. Dan kelima penyembuh dan petunjuk. Dan yang terakhir adalah sebagai pelindung dan penyelamat. Selanjutnya untuk fungsi hadis itu sendiri ialah yang pertama menjelaskan dan menerapkan Al-Quran. Hadis memberikan penjelasan, interpretasi, dan aplikasi praktis terhadap ajaran-ajaran Al-Quran. Dengan hadis, umat Islam dapat memahami konteks serta cara-cara pelaksanaan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada sumber hukum syariat. Hadis menjadi sumber kedua. Dalam syariat Islam, setelah Al-Quran, hadis menyediakan rincian lebih lanjut tentang hukum-hukum agama, termasuk ibadah, muamalah, hukum pidana, dan lain-lain. Ketiga ada mengenali tauladan Nabi. Hadis merekam perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, sehingga memungkinkan umat Islam untuk mengenalinya sebagai tauladan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akhlak, ibadah, dan hubungan sosial. Dan
Keempat ada menyampaikan sunnah Nabi. Hadis mengabadikan dan menyampaikan sunnah tradisi Nabi Muhammad SAW yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Sunnah ini mencangkup tindakan-tindakan beliau yang menjadi contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada mengembangkan fikih, pemikiran hukum. Hadis menjadi landasan utama dalam pengembangan fikih atau ilmu hukum Islam. Ulama menggunakan hadis untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Dan yang keenam, ada menjaga konsistensi ajaran Islam. Hadis membantu menjaga konsistensi dan keutuhan ajaran Islam dari generasi ke generasi dengan memastikan bahwa praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima di sini, selanjutnya di sini ada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari atau kedudukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada panduan sebagai panduan moral dan etika. Al-Quran sendiri memberikan panduan moral yang jelas tentang perilaku yang baik dan buruk. Ini mencangkup etika dalam berinteraksi dengan orang lain, berbicara dengan sopan, dan menjaga integritas dalam segala hal. Yang kedua ada sebagai pedoman ibadah. Al-Quran mengatur ritual ibadah harian seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ayat-ayat Al-Quran memberikan instruksi detail tentang cara melaksanakan ibadah dengan benar dan bermakna. Selanjutnya ada hukum dan keadilan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Ayat-ayatnya menyediakan dasar untuk pembentukan hukum yang adil dan mengatur aspek-aspek hukum lainnya seperti perkawinan, warisan, dan keadilan sosial. Dan selanjutnya ada nomor 1, komunitas. Al-Quran mempersatukan umat Islam dengan memberikan landasan kepercayaan, nilai-nilai, dan tujuan bersama. Ini menguatkan solidaritas dan persatuan dalam komunitas Muslim. Dan yang terakhir ada panduan dalam mengambil keputusan. Al-Quran memberikan petunjuk tentang bagaimana memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal pribadi, sosial, maupun hal ekonomi. Dan keenam, selanjutnya kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama ada sumber hukum, menjadi sumber kedua dalam syariat Islam setelah Al-Quran, memberikan rincian tentang hukum-hukum agama dan cara melaksanakan ibadah. Dua, ada tauladan Nabi, merekam perilaku dan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, ada pengembangan fikih, digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan ilmu hukum dan menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada pengaman ajaran Islam, menjaga keutuhan dan kesahihan ajaran Islam dari generasi ke generasi, memastikan bahwa praktik-praktik keagamaan sesuai dengan ajaran. Adapun ciri-ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dapat mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kedua, ada menjaga sholat, melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur dan khusyuk sebagai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ada akhlakul yang mulia, memiliki akhlak yang baik seperti jujur, amanah, sabar, dan menghormati sesama manusia. Keempat, ada kehidupan bermasyarakat yang baik, menghargai dan membantu sesama, serta menjauhi perilaku yang merugikan masyarakat. Kelima, keadilan dan keseimbangan, bertindak adil dalam segala hal, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam interaksi sosial. 6, ada kesederhanaan dan kepedulian sosial, hidup dengan sederhana, tidak mementingkan kesenangan duniawi semata, serta peduli terhadap kebutuhan sesama. Selanjutnya keteguhan dalam ujian dan cobaan, bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian dan cobaan kehidupan. Dan yang terakhir, ketaatan kepada sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW
dalam beribadah, berinteraksi dengan sesama dan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita sudah memasuki ke sesi tanya jawab. Untuk dari kalian sendiri yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan mendapatkan nilai tambahan. Baik, soal yang pertama adalah berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. 114. Bagus. Soal kedua, siapakah yang menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, Boleh, silakan. Nabi Muhammad SAW. Bagus. Soal ketiga di sini, apa yang dimaksud dengan Mekah dan Madinah dalam konteks penurunan ayat-ayat Al-Quran? Siapa? Ya, lokasi tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Oke, bagus. Selanjutnya soal keempat, surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Ada yang tahu? Ya, Oke, berapa? 7. Oke, bagus. Soal kelima, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Oke, Ya. bagus. Soal keenam di sini, apa yang dimaksud dengan tadabbur terhadap Al-Quran? Ya. Oke, silakan. Menafsirkan makna-makna Al-Quran. Oke, bagus. Dan soal yang terakhir, ayat-ayat Al-Quran diturunkan dalam periode waktu berapa lama? 23 tahun. Oke, bagus. Oke, jadi soal-soal barusan semoga bisa kita mendapatkan ilmu tambahan dari materi. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini tentang Quran dan hadis. Semoga pelajaran kita kali ini diberikan manfaat, ilmu bertambah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kurang kata, kesalahan kata, Ada suaranya berteman. kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita pulang, marilah berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan dan perjalanan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Barakallahu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.